saya bicara dengan teman-teman guru. Ya. Belakangan ini banyak sekali saya sedih melihat banyak guru yang terlibat pinjol ilegal dan menjadi profesi yang tertinggi. Ya. Jadi masih banyak juga guru yang masih bergaji rendah karena belum diangkat. Ya. Dan tentu saja ini menjadi keprihatinan kita. Beberapa orang guru mengatakan ini guru-guru yang baik ya. Negeri kita pelit sekali sama guru, Pak Ganjar. Betul, Anda melihatnya begitu. Betul. Ya. Apa perhatian Anda ke depan? Saya punya kisah. Ya. Jangan ke depan, Pak. Kalau ke depan itu seperti orang suka mimpi-mimpi nanti saya dikira cerita sesuatu yang ngegombal nih. Ceritanya begini. Setelah ada keputusan Undang-Undang Otonomi Daerah, SMA, SMK, termasuk SLB diberikan kepada provinsi dari kabupaten kota. Ya, betul. Diserahkan kepada provinsi dan kabupaten. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat pertama adalah persebaran sekolah. Ternyata tidak merata. Maka akses pendidikan dari wilayah terdekat, apalagi dengan sistem PPDB sistem zonasi, maka banyak yang tidak tertampung. Termasuk tempat kelahiran saya di Tawangmangu, Pak. Jadi saya itu nggak ada SMA negeri, SMK negeri di sana. Maka sekolahnya terdekat di Karangpandan atau di Karanganyar dan itu panjang. Harus jalan sejauh itu. Naik kendaraan, angkot. Dan saya mengalami waktu SD. Apa artinya ketika kemudian kita menggunakan zonasi, pasti nggak ada yang sekolah negeri. Dan satu anak yang lahir di sana jadi gubernur di Jawa Tengah. Dan pada saat itulah kemudian datang Pak Ganjar, tolong dong, saya buatkan sekolah. Ya. Mungkin pernah viral, karena sekolah waktu dibangun saya cek, saya tendang sekolah itu. Oh iya, ganti ki Mas. Loh ini Pak itu nggak pakai tembok, saya tendang. Akhirnya diperbaiki semua, ini quality. Nah, itu cukup ramai itu. Ya, itu satu persebaran. Ya. Yang kedua, saya ingin cerita Pak. Saya tanya guru-guru ini, berapa pendapatan? 200.000 Pak, 300.000, dan itu diberikan kadang-kadang 3 bulan. Wow. Itu di bawah garis kemiskinan. Wow. Ya. Oke, saya suruh hitung Pak. Begitu itu dikasih, saya suruh hitung. Hitung sekarang. Berapa sebenarnya kebutuhan pendidikan? Muncul Pak, saya terinspirasi, ini pertanyaan ini. Gara-gara tanya pendapatan itu, kita bongkar semuanya. Persebaran sekolah kurang, guru kurang. Ada yang merangkap kepala sekolah jadi guru dan guru hanya satu di satu tempat. Ya. Bayaran kurang. Akses untuk si miskin bisa, sekolah kurang Pak. 4 ini kemudian coba jadi kita selama tangani. ini fokusnya hanya pada bangun gedung dulu ya? Sepertinya begitu. Ya. Maka saya sampaikan pada kawan-kawan guru, sementara berhentilah dulu untuk membangun infrastruktur fisik. Ya. Coba kita lakukan re-engineering pada sistem. Merdeka Belajar itu bagus. Tapi cepat lakukan. Gerakan sekolah yang bikin senang anak, menyenangkan. Ya. Maka itu akan nyaman. Setelah itu Pak Renat, kami cek dengan bayaran yang sekitar 200-300, saya tetapkan saja. Sekarang kita paksa, hitung seluruh guru, minimum UMK. Pemda mampu waktu itu. Ditanyalah beberapa orang yang sudah beberapa tahun ini mendapat UMK. Saya sekarang sudah punya usaha sendiri, saya sudah bisa membereskan kredit rumah saya sekarang bisa punya tambahan penghasilan, terima kasih, tanpa harus meninggalkan sekolahan. Tapi itu masih kecil Pak, UMK. Yang saya bayangkan. Dan di Jawa Tengah UMK juga relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Ya. Itu berarti pun sudah melompat tinggi sekali. Sudah melompat tinggi sekali. Ya. Dan itu ya kalau dari 200 kemudian menjadi 1.200.000 kan lompatannya tinggi ya Pak? Tinggi sekali ya. 6 kali itu berarti. Iya. Ya. Atau barangkali yang ada di kota Semarang lebih dari 2 juta sekian, lompatannya tinggi sekali Pak. Kalau Anda jadi presiden, standarnya berapa? Atau apa yang masih Anda ingin tingkatkan? Iya, saya kemarin meminta tolong teman-teman yang ahli pendidikan dan ahli keuangan untuk menghitung. Saya membayangkan, kalau guru kita masuk pertama, masih baru, gajinya 10 juta. Dugaan saya, Pak, orang pintar mau jadi guru, Pak. Sangat. Kalau kemudian sekian tahun dia bisa 20 juta, bisa 30 juta, nggak usah cerita 50 juta, Pak. Iya. 30 juta. Dan rasa respect pada diri sendiri lebih besar. Makanya betul pertanyaannya pertanyaan yang sangat sensitif dan saya itu coba dong hitung dong. Hari ini saya lagi minta tolong teman-teman untuk menghitung. Kalaulah anggaran kita keluarkan dan kita mau crash program agar bonus demografi itu betul-betul kita switch betul, betul-betul endingnya kita dapat dividen, keuntungan dari
Mas skill Ganjar, ini berapa? ini kan terekam dan Iya. kami akan putar kembali kalau pada saat Anda jadi presiden Anda tidak jalankan. Akan kami putar kembali Iya, sebagai pengingat Iya, Anda iya. di kemudian hari. Makanya saya sampaikan dulu Ya. bahwa kita sekarang, saya lagi minta tolong coba dihitung Ya. berapa, dan kita bisa mulai dari berapa. Ya, Guru loh, baik. Guru, karena ya. dari mereka bisa orang seperti kita, Pak. Ya. Betul. Bapak guru juga kan? Betul. Dan saya merasakan beban penderitaan karena mereka bercerita. Iya, Dan istri saya membuat sekolah di sini tanpa memikirkan untuk mendapatkan gaji. Dia membuat sekolah dan dia memikirkan pendapatan para guru dan membantu orang-orang di daerah perkampungan. Iya, iya. Dan saya kira banyak masyarakat yang ingin terlibat untuk membantu pendidikan karena mereka juga dibesarkan karena guru. Ya. Sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan Ya. umpama standarisasi sertifikasi ya. Ya. Sertifikasi itu sudah cukup membantu Ya, sebenarnya. tetapi berhenti di situ setelah itu. Nah, maksud Ya. saya ketika kemudian ada indikator-indikator untuk bisa menaikkan, yang saya bayangkan itu, bisa nggak ya gaji guru itu minimum 30 juta ya? Itu satu lompatan ya. Kalau itu dilakukan secara bertahap, berapa dimulai? Ini barangkali sejalan dengan pertanyaan seorang anak muda ke Pak Ganjar yang mengatakan jangan linear tetapi lead to Iya, leap lead ya kalau to tidak leap, salah. ya. Betul ya? Jadi yang lead Anda to kemudian leap. pikirkan dalam Iya. strategi. Sebenarnya makanya ketika Pak Jokowi sudah membuat Fondasinya. fondasi yang kuat, maka tugas kita berikutnya adalah mengutilisasi itu dan kita mesti melakukan Lompatan. lompatan yang tinggi. Maka yang dibutuhkan hari ini adalah kepemimpinan untuk melompat. Ya. Untuk melompat. Kalau masih urut kacang saja nggak bisa. Nggak bisa. Kita ketinggalan. Ya, ya. Kita Sedangkan harus ada ya, gerakan yang lebih dunia luar kan sekarang sudah terdisrupsi luar biasa. berubah sangat keras. Ya, multipolar. sangat cepat. Yes. Pak Presiden kemarin ke BRICS, Ke BRICS ya. BRICS dan kemudian banyak negara mulai masuk BRICS, mereka mulai melakukan repositioning di antara relasi antar negara itu. Ya. Indonesia mesti punya dong. Baik, Mas Sikap Ganjar. Kita sudah bicara, kita sudah sering lihat Mas Ganjar ini adalah menaruh hati di rakyat dan kami senang melihatnya. Selalu bersama, bahkan nenek-nenek pun senang dipeluk oleh Mas Ganjar ya. Berbeda dengan yang lain, kalau meluk milih-milih ya.